Alhamdulillah ala alaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa la fis samai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Nah, sekarang masih pada hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, ar-ruqa, samaim, tamimah dan tiwalah itu semuanya adalah syirik. Ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan kisah yang berkaitan dengan hadis ini. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa", sesungguhnya ruqyah. Ruqa yang diinginkan di sini adalah gantungan-gantungan yang biasa digantung pada anak-anak untuk mencegah, menolak atau mengangkat ain. Adapun tamimah ini yang dikenal dengan nama al-azaim, jimat dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya asalnya di kalangan orang dahulu untuk menolak bala seperti ain dan lain-lainnya. Cuman di zaman ini telah berkembang pemakaiannya terlalu luas, sangat luas sekali. Dalam masalah mengembalkan anggota tubuh, mengembalkan tubuh dari senjata tajam misalnya, atau dari api, atau untuk kesuksesan, atau untuk lain-lainnya. Nah, hampir sekarang setiap maksud ada jimat tersendirinya. Ada keinginan seperti ini, ada sesuatu yang ingin diperlukan, yang dia inginkan, maka ada jimat tersendiri. Ada yang lain yang ingin dia tuntut, ada lagi jimat yang lain. Ada satu yang dia ingin berlindung darinya, ada jimat khusus. Nah, sekarang sudah meluas dan penggunaannya lebih parah dan lebih mengerikan daripada penggunaannya orang musyrikin terhadap tamimah ini di zaman dahulu. Taib atiwalah ini kita katakan semacam sihir untuk membuat seorang senang kepada yang lain. Nah, yang kita sekarang kenal dengan bahasa Indonesia namanya pelet. Nah, semua tiga ini adalah syirik. Nah, kita akan terangkan apa hukum syirik di sini. Syirik, apakah syirik akbar maupun syirik asghar? Akan datang penjelasannya satu persatu insyaallah taala tentang tiga perkara ini. Saya pinjam di sini tegas dari Rasulullah SAW bahwasanya yang namanya ruqyah, sekali lagi ruqyah yang diinginkan di sini bukan ruqyah dengan bacaan Al-Qur'an tentunya, tapi ruqyah dengan bacaan-bacaan atau yang tidak dikenal, atau dengan bacaan-bacaan mantra-mantra yang dibaca pada suatu tali, yang tali ini kemudian dipakai, atau pada air, kemudian air di sini kemudian dimandikan, mantra-mantra tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Ruqyah yang diinginkan di sini. Tamimah dan tiwalah semuanya masuk dalam kategori kesyirikan. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Akan datang perinciannya insyaallah taala. Nah, jelas di sini tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungannya jelas dengan bab, dan di sini kayaknya beliau mengambil judul babnya. Apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Bahwasanya keduanya adalah perkara kesyirikan yang merupakan perbuatan amalan orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, kemudian kita lihat kata beliau rahimahullahu taala memberikan tiga definisi. Apa definisi tamaim, definisi ar-ruqa, dan definisi at-tiwalah. Kata beliau tamaim syai'un yu'allaqu 'alal aulad yattaquna bil ain.
Kata beliau, at-tamaim, jimat-jimat itu adalah sesuatu yang digantung pada anak-anak yattaquna bil ain, untuk menjaga agar mereka itu terjaga dari al-ain. Al-ain sudah saya terangkan apa pengertiannya. Nah. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf. Akan tapi kalau jimatnya itu yang digantung itu berasal dari Al-Qur'an, maksudnya ayat Al-Qur'an, maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan bolehnya. Wa ba'dhum man lam yurakhis fihi. Sebagian ulama yang lain tidak memberikan rukhsah, tetap haram. Wa yaj'aluhu minal manhiyanhu, dan menjadikannya termasuk dari tamaim yang terlarang, walaupun dari Al-Qur'an. Minhum, di antara yang melarang adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, ini yang pertama, tamaim. Tamaim bentuk jamak dari kata tamimah. Kata beliau, tamimah ini adalah sesuatu yang digantung pada anak-anak untuk mencegah ain. Sekali lagi, yang di sini beliau berikan definisi tamaim ini pada kebanyakan penggunaan dan kebanyakan tempat digantungnya itu orang yang digantungnya itu kepada siapa? Nah, karena orang musyrikin dan termasuk sampai di zaman beliau banyak tamaim ini digantung pada anak-anak untuk menjaga dia dari ain. Kadang anaknya baru lahir sudah dipasangkan di perutnya benang. Kadang di tengahnya ada tuap isinya. Nah, kadang di kakinya terbenang. Nah, untuk menjaga lain, bala atau sihir dan lainnya. Ya, di sini definisi bukan definisi pengurusan. Artinya kalau digantung pada orang dewasa bukan tamaim. Nah, ini tidak seperti tandingkan. Di sini disebutkan anak-anak karena kebanyakannya memang digantung pada anak-anak. Dan disebutkan ain karena kebanyakannya para musyrikin untuk menghindarkan dari ain. Kalau tidak maka yang diinginkan dengannya adalah umum, mencakup semua bentuk-bentuk bala. Semua bentuk-bentuk bala. Nah, kita sudah terangkan bahwasanya penggunaan tamaim jimat di zaman ini terlalu luas, sudah sangat luas, bukan sekedar untuk mencegahin. Ini kan mencegahin untuk menolak bala, ya kan begitu. Sekarang orang bukan lagi untuk menolak bala, bahkan untuk mendapatkan manfaat juga. Mencuri, ya kan? Dengan menggunakan ini agar ini dan itu. Tubuhnya tidak mempan misalnya dengan benda-benda tajam. Nah, atau dari api, atau dengannya dia bisa tidak terlihat, atau dengannya orang menjadi dia menjadi punya wibawa di hadapan orang sehingga orang tunduk padanya, tidak orang sungkan padanya. Nah, macam-macam sekarang penggunaan. Jadi di sini bukan definisi untuk membatasi, sekedar ini saja. Tapi yang jelas fungsinya dia digantung dan fungsinya untuk ini. Menolak bala atau mengangkat, sudah kena dia ingin angkat. Atau ingin mendapatkan suatu manfaat. Nah, dan para ulama sepakat bahwa menggantung-gantungan jimat seperti ini hukumnya adalah haram dan termasuk syirik. Syiriknya syirik akbar atau syirik asghar? Kembali kepada rincian yang telah terdahulu. Kalau dia inginkan Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang mengangkat balanya, Allah yang membuat dia katanya dia mendapatkan ilmu dari Allah, katanya pemberian murni dari Allah, tapi dengan sebab benda ini maka ini hukumnya syirik apa? Syirik asghar. Nah, syirik asghar karena menjadikan suatu sebab ya Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Tapi kalau dia sudah meyakini jimatnya sudah yang memberikan manfaat mudarat, menahan benda-benda tajam ini, sehingga tidak mempan padanya, atau dengannya dia bisa mendapatkan ini dan itu. Gara-gara ini tidak ada campuran Allah di dalamnya, maka ini hukum syirik akbar, mengeluarkan dirinya pelakunya dari agama Islam. Baik, sepakat. Semua gantungan-gantungan semua seperti ini. Kalau fungsinya maka tidak keluar syirik akbar maupun atau syirik asghar. Nah, hanya saja terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau yang digantung itu Al-Quran. Misalnya ayat kursi dituliskan, atau dari Al-Quran dia lipat, kemudian dimasukkan baru digantung di lehernya. Di mana saja. Atau misalnya tulisan ayat kursi digantung di rumahnya. Nah, di kamarnya, di depan kamarnya, depan pintunya. Ini semua masuk dalam at-tamaim ini. Ya, jangan dipahami sempit sekedar jimat. Tapi yang diinginkan dengannya adalah semua bentuk gantungan-gantungan yang diharapkan dengannya atau yang diinginkan dengannya tertolak darinya bala. Nah,
Kalau digantung itu berupa dari Al-Quran, berupa Al-Quran, kata beliau, idza kana mu'allaq min Al-Quran, kalau yang digantung itu berupa Al-Quran, maka terbagi pendapat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama memberikan rukhsah, dan yang lainnya tidak memberikan rukhsah, tetap mengharamkannya. Masuk dalam keumuman bentuk taimiyah secara umum, walaupun dari Al-Quran. Dan menjadikannya termasuk dari perkara yang diharamkan, terlarang. Di antara yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud. Di antara ulama yang membolehkan hal tersebut adalah Abdullah bin Amr bin As, dan diriwayatkan dan ini zahir diriwayatkan dari Aisyah. Walaupun riwayat dari Abdullah bin Amr bin As ini riwayatnya lemah. Di antara ulama yang melarang di sini disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas, Hudzaifah bin Yaman, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Uqaim. Sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, guru-guru murid-murid Ibnu Mas'ud, Imam Ahmad, dan jumhur pengikut beliau. Sebelum kita membahas tentang perselisihan ini, perlu untuk mengetahui bahwasanya perselisihan dalam masalah taimah ini perselisihan tadad. Perselisihan tadad. Paham artinya tadad? Artinya perselisihan yang tidak menerima kompromi di sini. Bukan perselisihan tanamu. Jadi jangan dikira jadi jangan mengatakan, oh tidak apa-apa pakai. Kan ada yang membolehkan. Tidak seperti ini. Tidak seperti kalau masalah-masalah fikih furu misalnya cabang. Menggerak-gerakkan jari dengan tidak. Kalau dia mau menggerakkan tidak masalah, ada. Ulama yang berpendapat seperti itu. Memang karena permasalahannya adalah permasalahan furu. Khilafnya khilaf tanawu namanya. Tapi khilaf ini adalah khilaf tadad. Artinya satu yang benar, yang lainnya batil. Yang lainnya salah. Satu yang benar, yang lainnya disalahkan. Wallahu a'lam. Dan dobit batasan antara khilaf tanawu dan khilaf tadad, kalau khilaf tanawu masih menerima kompromi. Dan orang lain tidak punya hak untuk mengilzam, mengharuskan orang lain, misalnya saya, tidak punya hak untuk mengilzam, mengharuskan orang lain mengikuti pendapat saya. Ini kalau khilaf tanawu. Kapan saya paksa, maka saya tercela dalam masalah ini. Tercela kalau memaksakan pendapat. Kalau tidak, masing-masing mengikuti dalil masing-masing, maka dua-duanya terpuji, mendapatkan pahala semuanya, walaupun berselisih. Ini khilaf tanawu. Kalau khilaf tadad, maka sini harus mengilzam, memaksa orang untuk mengikuti pendapat kita. Karena sini khilafnya tadad, cuma hati yang benar. Yang lainnya dianggap salah. Tidak mengikuti, atau tidak menerima kompromi di situ. Kalau kita tidak tegur, maka sini tercela. Karena sini bentuk-bentuk kemungkaran sudah ini. Jadi sini masalah sama ini, jimat-jimat ini, masalah tadad, khilaf tadad. Artinya, walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi tidak boleh dijadikan hujah untuk membolehkannya. Tetap ada yang benar salah satunya. Seperti ada yang membolehkan mengangkat membangun atas kuburan, membangun kubur atas kuburan. Jumhur atau bahkan bisa dikatakan ijma ulama melarang. Ada sebagian ulama yang menyelisih. Saya ingat siapa namanya? Yang membolehkan katanya diangkat, membangun kubur atas kuburan. Ini khilaf tadad, tidak boleh katakan, oh saya berpendapat dengan seperti ini karena ada ulama yang membolehkan. Memang ada ahli yang membolehkan, cuma beliau salah dalam masalah tersebut. Khilaf tadad, harus satu yang benar saja. Masalah pemilu, ada yang ikut, ada yang tidak. Ini bukan dikatakan kita saling menghormati saja, karena ada pendapat juga. Tidak bisa, ini khilaf tadad namanya. Khilaf yang harus satu yang benar, yang lainnya disalahkan. Dan seterusnya. Maka masalah ini, walaupun diperselisihkan para ulama, yaitu menggunakan Al-Quran sebagai jimat, ini khilafnya satu yang benar, yang lainnya adalah salah. Dua pendapat di kalangan para ulama, dan tidak diragukan lagi bahwa yang kuat adalah terlarangnya. Terlarang menggunakan tamimah, jimat, walaupun itu diambil dari Al-Quran. Walaupun itu diambil dari Al-Quran. Dan pendapat yang paling kuat atau disebutkan oleh para ulama bahwa hukum menggantung-gantungan ini dari Al-Quran, hukumnya adalah bid'ah. Tidak sampai dalam taraf kesyirikan. Ini bedanya kalau selain Al-Quran. Kalau selain Al-Quran yang digantung, maka hukumnya syirik asghar atau syirik akbar. Kalau Al-Quran yang digantung, maka bid'ah. Itu bid'ah. Tapi kalau dia yakini ayat Al-Qurannya itu yang menyelamatkan, ini syirik juga. Nah, ini ayat Al-Qurannya, ini syirik. Tapi kalau dia yakini Allah yang menyelamatkan tapi lewat Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, maka ini bid'ah, bukan syirik akbar. Kenapa? Karena asalnya ini Al-Quran turun untuk
pelindung, obat, kan begitu. Cuman salah penggunaan, salah pemakaian, prosedurnya salah. Sehingga masuk dalam kategori ibadah yang dibuat-buat bid'ah. Kenapa? Karena Al-Quran Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai sebab untuk mengobati penyakit, kan begitu. Cuman dia cara salahnya, caranya salah dalam menggunakan. Lain kalau benda-benda yang memang Allah turunkan bukan sebagai sebab, ini syirik akbar. Karena bukan sebab memang asalnya. Tapi sekarang Al-Quran dia memang merupakan sebab, cuman dia salah dalam menggunakannya. Cara menggunakannya salah. Al-Quran cara untuk melindungi, cara untuk mengobati dan membaca, bukan dengan digantung-gantungkan, kan begitu. Nah, maka ini lebih tepat masuk dalam kategori bid'ah. Walaupun kalau dia yakini, tapi kalau dia yakini Al-Quran yang menyelamatkan, maka ini syirik. Tanpa keraguan. Baik. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau mengatakan bahwa ini pendapat yang paling kuat tentang tidak bolehnya menggantung jimat-jimat dari Al-Quran. Dari 3 sisi. Sisi yang pertama, umumnya larangan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Innar ruqa wat tamaim wa tiwata syirkun. Ruqyah tayyiban syirik. Ini kan umum tanpa perkecualian. Dan at-tamaim pakai alif lam. Alif lamnya namanya alif lam lil istiqraq, yang menenggelamkan semua jenis tamaim, masuk semua di sini. Tanpa terkecuali. Beliau tidak kecualikan illa minal Quran misalnya, kecuali dari Quran. Beliau tidak kecualikan umum. Atau dalam hadis yang kemarin, man talaqa tamimatan faqad asyrak, dalam hadis Uqbah bin Amir. Siapa yang menggantung tamimah faqad asyrak, sungguh telah berbuat kesyirikan. Umum. Tidak keluar darinya. Walaupun tentunya kita katakan hukumnya kalau dia yakini Allah yang memberikan mudarat dan manfaat, maka hukumnya bid'ah. Karena salah dalam menggunakan Al-Quran. Tapi kalau dia yakini Al-Quran yang menyelamatkan, maka ini syirik. Syirik akbar. Bukan syirik akbar, syirik akbar. Nah, sebab yang kedua, sisi yang kedua, kenapa pendapat ini lebih kuat? Untuk menutup pintu, menutup celah-celah. Karena kalau dibuka pintu ini, boleh menggunakan Al-Quran, boleh menggunakan Al-Quran, boleh menggunakan Al-Quran. Kalau dibuka pintu ini, orang akan berlomba-lomba, akhirnya tanpa sadari nanti akan menyeret dia untuk menggunakan, menggantung Al-Quran. Maka ditutup segera agar tidak ada peluang ke arah sana. Sisi yang ketiga, bahwasanya orang yang menggantung-gantungan dari Al-Quran ini menyebabkan dia menghinakan Al-Quran. Dia pakai, kadang dia pakai ke WC, dia pakai ke tempat-tempat yang kotor, membuang hajat, atau istinja, dalam keadaan dia pakai, dan menyebabkan dia menghinakan Al-Quran. Dan ini tentunya adalah perkara yang haram. Baik. Jadi kesimpulan, apa hukum at-tamaim, jimat itu? Kita katakan jimat itu terbagi menjadi 2. Ada yang dari Al-Quran dan ada yang bukan dari Al-Quran. Kalau jimatnya bukan dari Al-Quran, maka sepakat para ulama dari dulu sampai sekarang sepakat akan haramnya. Haram. Tapi apa hukumnya? Dilihat. Kalau dia meyakini jimatnya yang menyelamatkan dirinya tanpa izin dari Allah, yang menolak bahaya, yang mendatangkan manfaat, maka ini syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi kalau dia yakini Allah yang menyelamatkan dia, memberikan manfaat, melarang atau menahan mudarat, tapi dengan sebab benda ini, jimat ini, maka ini hukumnya syirik akbar. Karena menjadikan sebab sesuatu yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Kemudian kalau jimatnya itu berasal dari Al-Quran, maka Al-Quran hukumnya juga ada 2. Kalau dia yakini Allah yang menyelamatkan, tapi dengan sebab Al-Quran ini yang digantung atau dipajang di rumahnya, di mobilnya, atau di mana saja, maka hukumnya adalah bid'ah. Hukumnya adalah bid'ah, dan baginya hukum-hukum bid'ah. Nah, tapi kalau dia yakini ayatnya yang menyelamatkan dia, ayat itu yang menyelamatkan dia tanpa izin dari Allah, maka ini adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi ini kesimpulan dari hukum jimat tamaim. Kemudian yang kedua, warruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirk. Qad rakhasa Rasulullah wa qad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humah. Adapun ruqa, ar-ruqa bentuk jamak dari kata ruqyah. Ruqyah itulah yang kata beliau, ini yang orang namakan dengan nama al-azaim.
dalil telah mengecualikan apa-apa yang kosong dari kesyirikan. Maksudnya asalnya azaim ruqyah ini haram, tapi telah dikecualikan, yaitu dibolehkan ruqyah sepanjang tidak terkandung dalamnya kesyirikan. Fadarakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal humah. Dan Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah, keringanan bolehnya meruqyah dari ain dan humah. Ain itu apa? Yang sudah tadi dijelaskan. Al-humah itu adalah racun, sengatan, tersengat ular kah, atau kalajengking, atau racun-racun yang lain dari binatang. Ini al-humah. Sekarang masalah ar-ruqa. Di sini kita akan jelaskan beberapa hukum seputar ruqyah. Walaupun nanti akan datang tambahan penjelasan dalam bab tentang an-nusyrah. An-nusyrah itu cara melepaskan sihir. Di antaranya juga bentuknya ruqyah. Nah, akan datang tambahan penjelasan dalam masalah ini. Ar-ruqyah dari kata ruqyah bermakna tilawah, bacaan. Dikatakan orang meruqyah karena dia membaca. Nah, asalnya ruqyah atau ruqyah terbagi menjadi dua syar'um. Ada ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan dua-dua yang diajarkan Rasulullah, ayat Al-Quran, atau dari dua-dua yang diajarkan Rasulullah, seperti tadi Allahumma adhibil ba'si rabban nas sampai ayat 2, atau Allahumma inni u'idhuha bika, Allahumma inni u'idhu biizzatika a'udzu biizzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa hadir. Nah, membaca bismillah 3 kali, meletakkan tangannya di tempat yang sakit, kemudian membaca bismillah 3 kali, kemudian membaca Allahumma inni a'udzu biizzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa hadir sebanyak 7 kali. Dan juga di antara doa untuk meruqyah. Nah, ini jenis yang pertama. Bacanya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW berupa doa-doa ruqyah. Yang kedua selain dari jenis yang kedua selain dari ini, selain dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, semua ruqyah yang keluar yang digunakan selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya adalah kesyirikan. Karena dalamnya terkandung isti'anah kepada syaitan, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti orang sekarang, mantra-mantra dibaca pada gelang, pada ini, pada selendang, pada sabuk, dibaca kemudian dipakai. Ini ruqyah juga, tapi ruqyah selain dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ada ayat Al-Qurannya, sekedar kedok saja. Nah, dan hukumnya adalah syirik. Kalau dia isti'anah pada syaitan, syirik akbar. Isti'anah adalah ibadah, tidak boleh serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mengetahui dari agama Islam. Nah, dari yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud di sini atau Rasulullah, bahwasanya ruqyah itu syirik. Maksudnya ruqyah yang seperti ini, ruqyah yang selain dari Al-Quran dan Sunnah. Karena bisa dipastikan kapan seorang meruqyah selain dari Al-Quran dan Sunnah, bisa dipastikan dia ada isti'anah daripada syaitan. Isti'anah kepada syaitan. Ya, karena mau kepada siapa lagi? Kalau bukan Al-Quran dia baca, Sunnah dia baca. Manusia saya tidak punya kemampuan untuk seperti itu. Ya. Asal manusia tidak punya kemampuan. Mau melepaskan jin dari dantu misalnya. Manusia bisa apa? Asalnya kan tidak bisa. Nah, kalau dia bukan dari Al-Quran, bukan Sunnah, kepada siapa lagi kalau bukan kepada syaitan? Dia minta tolong. Nah, makanya hukum ruqyah ini seperti ini, hukum yang syirik akbar, mengeluarkan takwin dari agama Islam. Nah, kemudian bentuk yang pertama yang kita bahas di sini, yaitu
ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik. Secara asal, kalau kita ketahui bahwasanya ruqyah yang terlarang itu adalah ruqyah yang terkandung dalamnya isti'anah kepada syaitan, maka semua ruqyah-ruqyah selain dari bentuk ini adalah hukumnya dibolehkan. Asalnya ruqyah itu adalah dibolehkan kecuali terkandung kesyirikan di dalamnya. Makanya kata beliau di sini, dalil telah mengecualikan syirik ruqyah yang tidak terkandung kesyirikan dalamnya. Ini boleh terkecualikan dari hukum umum. Mana dalilnya? Dalilnya dalam hadis Jabir ibn Abdullah, riwayatnya Muslim. Rasulullah SAW bersabda, bukan dari Jabir ya, Auf bin Malik. Auf bin Malik pernah bertanya, ya Rasulullah, kami pernah meruqyah di zaman jahiliyah juga, seperti yang kau lakukan di zaman ini. Nah, maka bagaimana menurut engkau ya Rasulullah tentang ruqyah-ruqyah kami ini di zaman jahiliyah? Maka beliau bersabda, "A'ridu alayya ruqakum." Ayo, perlihatkan pada saya cara meruqyah kalian, apa yang kalian baca itu. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa, tidak apa-apa meruqyah sepanjang tidak ada kesyirikan. Berarti beliau kasih hukum umum, asalnya ruqyah adalah la ba'sa, tidak apa-apa. Sampai kapan? Kapan jadi terlarang? Itu. Malam takun syirkan. Jadi dibolehkan sepanjang tidak ada bentuk kesyirikan dalamnya. Nah, kalau orang meruqyah dengan Al-Quran, Sunnah boleh. Meruqyah dengan obat-obatan, saya ada obat-obatan yang bisa yang berpengaruh, misalnya semacam daun bidara, atau obat-obatan ramuan-ramuan yang terbukti dengan tajrubah, penelitian, percobaan. Nah, atau apa saja, sepanjang itu adalah perkara yang tidak membahayakan. Nah, kalau tentang cara-caranya saya sendiri tidak terlalu paham, tidak terlalu banyak tahu banyak. Ada orang yang kadang pakai pemukul, dipukul kakinya, macam-macam caranya. Yang jelas tidak lagi syirikan, tidak apa, tidak masalah. Nah, dan tentunya di sini bukan sekedar jangan syirik, tapi jangan bid'ah. Bid'ah juga tidak boleh, kan begitu. Jadi sepanjang tidak syirik, tidak bid'ah, boleh meruqyah dengan cara apa saja. Nah, dan ruqyah sebenarnya masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ruqyah kan termasuk bagian dari doa. Maka boleh berdoa meruqyah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meruqyah dengan asmaul husna tidak masalah. Yang penting bukan asmaul husna yang bidah, yang dibuat-buat. Asmaul husna dalam Al-Qur'an, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, semua kata yang majhul, kata yang tidak diketahui apa maknanya, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meruqyah dengannya. Terlebih lagi kalau mau berdoa dengannya. Walaupun dia tahu apa maknanya, maksudnya dia sendiri tahu maknanya. Karena kata beliau dimakruhkan, dibenci berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab. Hanya saja orang yang diberikan rukhsah untuk berdoa, orang yang diberikan rukhsah untuk berdoa selain bahasa Arab, boleh bagi dia selain bahasa Arab, itu diberikan rukhsah hanya bagi orang yang tidak mampu bahasa Arab. Adapun kalau dia yang menjadikan lafaz-lafaz ajami, lafaz-lafaz selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa apa saja, dia jadikan sebagai syiar, itu yang dinampakkan, maka ini bukan dari agama Islam. Maksudnya bukan dari sunnah dalam Islam. Nah, saya kata beliau, semua lafaz-lafaz yang dari kata yang mananya. Ada yang pernah lihat jimat-jimat biasa, kertasnya kan kotak-kotak itu, macam-macam lah. Atau huruf apa itu tidak jelas. Yang tahu banyak cuma dia yang punya dan yang kasih. Atau ada kadang bacaan bahasa Arab tapi rangkaian gabung biasa. Bahasa Arab, ini bahasa Arab kita tahu mananya, di tengah-tengahnya ada kita tahu, bukan bahasa Arabnya. Ada bahasa Arab terus. Ini lafaz-lafaz yang majhul, tidak tahu mananya. Tidak boleh meruqyah bacaan-bacaan seperti ini, apalagi berdoa dengannya. Seperti zikir-zikirnya orang-orang Sufiyah. Orang-orang Sufiyah yang membuat zikir-zikir baru yang tidak diketahui apa mananya.
Dari saya amanahnya. Di sini sebutkan contoh seperti apa ini? Karkadan atau karkadun. Dah, asba'awat, ahya, syarohya, jajalud. Ini tidak tahu apa mananya. Tapi ini mereka apa namanya zikir, mengangkat suara dengannya. Maka di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak diperbolehkan. Oleh karena itulah kata Imam Suyuti, para ulama bersepakat akan bolehnya meruqyah ketika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama dengan firman Allah atau dengan asmaul husna atau sifat-sifatnya Allah. Kalam Allah apakah Al-Qur'an maupun hadis. Maksudnya hadis yang berupa doa-doa. Nah, maksudnya di sini kalam Allah secara tidak langsung lewat transaksi Rasulullah SAW. Karena hadis juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa dari Rasulullah atau Al-Qur'an atau namanya pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dengan bahasa Arab. Dan yang diketahui mananya. Dan yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya yang dia bacaan yang dibaca itu ayat Al-Qur'an, hadis yang dibaca itu misalnya doa, itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan dia yang menyembuhkan. Bukan dia yang menyembuhkan. Kapan dia meyakini itu menyembuhkan, maka syirik. Walaupun Al-Qur'an yang dia yakini. Walaupun hadis itu yang dia yakini yang menyembuhkan, syirik ini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an dihikayatkan, kalau saya sakit maka dia yang menyembuhkanku. Dan tentunya beliau sembuh dengan ada sebab-sebab. Saya beliau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dan kita lihat di sini bahwasanya yang beliau persyaratkan akan bolehnya ruqyah cuma dikatakan malam takun syirkan, sepanjang tidak boleh kesyirikan. Ya, sepanjang tidak terkandung dalam kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita bukan syarat dari ruqyah orang yang harus berilmu. Ya. Syarat mutlak orang meruqyah hanyalah muslim, orang Islam saja. Ya. 6. Maka tidak pantas seorang menolak untuk meruqyah misalnya. Iya. Dengan alasan saya tidak pantas. Iya. Kalau tidak mau, kalau tidak tahu mengaji ya mungkin alasan. Tidak tahu mengaji. Iya. Maka tidak pantas. Nah, kalau memang kecuali memang mungkin kalau ada yang lebih pantas, ada orang yang lebih biasa misalnya, lebih pengalaman, diserahkan padanya. Nah, tapi kalau tidak ada dan mendesak, maka semua orang mampu. Dan saya katakan, walaupun seorang peminum khamar, penzina, kalau meruqyah dengan ayat Al-Quran akan berpengaruh. Dipastikan akan berpengaruh. Hanya saja tingkat berpengaruhnya, cepat lambatnya, seberapa besar pengaruhnya, tentunya berbeda-beda antara orang yang beriman dengan orang yang berbuat maksiat. Tapi jelas akan berpengaruh. Sepanjang dia masih muslim. Disesuaikan dengan keyakinan dia kepada ayat yang dibaca tersebut, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan dia terhadap apa yang dibaca, pemahaman dia terhadap apa yang dibaca. Nah, karena ruqyah sangat tergantung dari kekhusyuan, pemahaman orang yang membaca, orang yang meruqyah, dan kesiapan orang yang meruqyah itu menerima ayat Al-Qur'an. Menerima ayat Al-Qur'an. Baik. Jadi semuanya adalah perkara yang semuanya bisa untuk meruqyah sepanjang dia adalah orang yang muslim dan tentunya fasih atau sanggup untuk membaca Al-Qur'an. Nah. Jadi jangan sampai seperti ada orang yang meruqyah. Nah, meruqyah dia tapi tajwidnya bolong-bolong. Akhirnya jin yang perbaiki bacanya. Lebih pandai tajwid jinnya daripada dirinya. Nah, walaupun tetap insyaallah akan berpengaruh, cuman itu jelas. Kalau berkurang apalagi huruf-huruf yang berubah, itu kadang berubah makna. Kalau berubah makna ya bukan itu lagi diinginkan. Baik.
Baik, teman, penjelasan akan datang nanti pada waktunya. Kemudian yang ketiga, at-tamaim, at-tiwalah. At-tiwalah, wat-tiwalah kata Syekh Muhammad bin Wahab, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Tiwalah ini adalah sesuatu yang mereka buat. Itu dukun-dukun yang mereka buat. Yang mereka menyangka bahwasanya dengan tiwal ini seorang wanita akan mencintai suaminya, atau sebaliknya seorang suami akan mencintai istrinya. Maksudnya dia akan setia. Nah, dan ini disebutkan di sini istri dan suami karena ini kebanyakannya penggunaan. Kalau tidak maka masuk juga dalamnya pelet misalnya untuk membuat orang lain senang pada dirinya atau membuat orang lain benci pada dirinya. Kalau ingin menarik seorang, membuat seorang senang pada orang lain, maka ini dikenal dengan nama sihir al-ataf. Sihir al-ataf. Ataf itu menggandengkan suatu. Kalau untuk membuat orang benci pada yang lain, namanya sihir sir atau sarf. Sarf itu untuk memalingkan suatu, memalingkan. Nah, sarfu. Dan ini dua-duanya masuk dalam kategori tiwalah. Nah, jadi tiwalah seperti itu keadaannya. Untuk membuat seorang senang atau sebaliknya membuat orang benci. Membuat benci. Dan ini penafsiran di sini disebutkan agar seorang wanita senang, maksudnya setia pada suaminya, tidak tidak selingkuh misalnya atau yang lain-lainnya. Maka di sini ini adalah penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, kata salah seorang sahabat atau salah seorang tabi pernah bertanya ketika Ibnu Mas'ud membawakan hadis tadi, inna ruqya tama'im wa tiwata syirkun. Ruqyah tamimah dan tiwalah syirik. Maka ada yang bertanya, Abu Abdurrahman, ruqyah dan tamimah kami sudah tahu. Fama tiwalah, apa itu tiwalah? Kata beliau, syai'un nasna'uhu lin-nisa yatahabbabna bihi ila azwajihin. Sesuatu yang dibuat untuk para wanita agar mereka senang pada setia pada suami-suami mereka. Nah, dan sihir tiwal ini hukumnya adalah syirik akbar. Karena sihir ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Tentang kisah setan-setan yang mengajari sihir itu. Wa ma kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin illa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat ini sihir yang dengannya mereka bisa memecah belah antara suami dan suami dari istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan mereka tidak sanggup memberikan mudarat sama sekali pada seorang pun juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir seperti ini, syirik ataf maupun syirik sarf, ini hukumnya adalah syirik akbar. Mengeluarkan takwa dari agama Islam. Karena tidak mungkin kecuali dengan isyan kepada jin. Ada perjanjian dengan jin. Ini tiwalah. Masuk dalam kategori sihir, dan sihir hukum secara lebih lengkap akan datang nanti bab tentang sihir. Bab majal min anwa'i sihir. Nah, kemudian wa Abdullah bin Ukaim marfu'an man talaqa syai'an ukila ilaihi rawahu Ahmad at-Tirmidzi. Dan Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Apa artinya marfu' lagi? Langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah SAW yang mengucapkan. Ini ringkasan dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Nah, jadi Abdullah bin Ukaim marfu', yaitu Nabi bersabda, man talaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa yang menggantung sesuatu, dia akan diwakilkan padanya pada benda tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Hadits ini hadits yang hasan sampai ke Abdullah bin Ukaim. Hanya saja Abdullah bin Ukaim ini diperselisihkan apakah dia sahabat atau bukan. Dan yang benarnya dia bukan seorang sahabat.
Dia namanya Tabi Muhadram. Tabi Muhadram ini adalah seorang tabi yang hidup di zamannya Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi sampai beliau meninggal. Seperti sahabat seperti Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim ini saya dengar dia di kota mana begitu, mendengar Nabi terutus, saudara Nabi. Dia mengadakan perjalanan cepat menuju ke Madinah. Belum sampai ke Madinah Nabi sudah meninggal. Nanti baru meninggal baru sampai ke Madinah. Artinya zaman dengan Nabi cuma tidak sempat melihat Nabi SAW, maka ini bukan sahabat namanya. Dan makan Tabi Muhadram. Tabi seorang yang merupakan dari sahabat. Dikatakan dia Muhadram karena zaman dengan Nabi. Termasuk dalamnya ini Abdullah bin Uqaim. Beliau sezaman dengan Nabi, hanya saja tidak berjumpa, tidak pernah mendengar dari Nabi SAW satu hadits pun. Nah, hingga hadits ini dihukumi sebagai hadits yang mursal, dan hadits mursal termasuk dari hadits yang lemah. Walaupun hadits ini hadits mursalnya Tabi Muhadram termasuk hadits mursal yang paling kuat. Tapi kalau dia bersendirian maka haditsnya adalah hadits yang lemah. Tidak apa di sini haditsnya lemah, cuman mana yang benar telah dikuatkan dari hadits-hadits yang lalu. Nah, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa yang menggantung suatu akan diwakilkan padanya. Ketergantungan hati kepada benda, ketergantungan seorang kepada benda, kadang dengan hatinya, kadang dengan perbuatan. Nah, dan kadang dengan kedua-duanya, hati dan perbuatan. Nah, maka pada siapa yang bergantung hatinya, perbuatannya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menurunkan keperluan-keperluannya, yakni memberikan keperluan-keperluannya, dia iltija, berharap kepada Allah, menyerahkan keputusannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan sebaliknya, siapa yang bertaluk, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan memenuhi kehendak-kehendaknya, keinginannya terhindar dari ini dan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan apa-apa yang tadinya dekat dan menyulitkan apa-apa yang mudah, dan akan diserahkan pada apa yang dia bergantung padanya. Apa dia bersandar pada akalnya, kemampuan pikirannya, idenya, percobaannya, tanaimnya, iwalahnya, rukyahnya. Nah, dan dia tidak akan mendapatkan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Nah, dia akan sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekedar makna global dari hadis yang lemah. Kalau hadis lemah, kita tidak terlalu panjang lebar dalam bicarakannya, sekedar dijelaskan maknanya. Karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, jam berapa? Jam 5. Kita baca dulu. Kata beliau, "Warawa Ahmad an Ruwaifi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tatatul bik. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatah aw taqallada wataran aw istanja bi rajida batin aw adamin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Kata beliau, dan diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi. Ruwaifi dan disebutkan siapa nama lengkapnya. Ia seorang sahabat.
Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Ruwaisi, lalal hayata satatul bik. Kayaknya kehidupan itu akan panjang bersamamu. Maksudnya kamu akan panjang umur. Fa akhbirin nasa, oleh karena itulah kabarkanlah kepada manusia nanti yang akan datang setelah saya meninggal, anna man aqada lihiyatah, bahwasanya barang siapa yang mengikat-ikat jenggotnya. Aqada membuat lingkaran-lingkaran. Cacing gitu. Au taqallada wataran, atau dia menggantung watar. Watar kemarin tadi apa? Gantungan-gantungan dari tali busur, watar. Taqallada, dia membuat kilada, kalung-kalung dari watar. Au istanja bi raji dabatin au adamin, atau dia istinja berbersih. Berbersih setelah buang air besar dengan menggunakan roji dabah, kotoran binatang. Au adamin, atau dengan tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sungguh Muhammad berlepas darinya. Yaitu dari orang yang melaksanakan 3 perkara ini. Atau salah satunya, mengikat-ikat jenggotnya, atau menggantung watar untuk menolak bala, dan beristinja dengan roji dabah atau tulang. Nah. Kemudian Wasaid bin Jubair rahimahullah qala man qata'a tamimatan min insanin kana qadil raqabah, rawahu Waki'. Dari Said bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi, murid senior Ibnu Abbas, kata beliau, siapa yang memutuskan tamimah dari seorang manusia, maka pahalanya seperti dia membebaskan satu orang budak. Diriwayatkan oleh Imam Waki' Ibnu Jarrah. Wala wan Ibrahim, dan juga dalam riwayat Waki' dari sahabat, dari seorang tabi yang bernama Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, murid senior dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau, ini tabi'ut tabi'in, dan bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Tabi'ut tabi'in. Nah, muridnya Ibnu Mas'ud. Kana yakrahuna at-tamaima kullaha. Mereka, yakni para murid-murid Ibnu Mas'ud, membenci tamimah seluruhnya. Min Al-Qur'an wa ghairi Al-Qur'an. Apakah dari Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an? Dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Quran, semua dibenci oleh mereka. Save screen dulu. Periksa boleh? Kartunya tuh. Bagaimana cara menasihati orang yang berkeyakinan bahwa hari Ahad tidak bisa dipakai berhujjah dalam masalah akidah? Ini siapa orangnya ini? Kalau orangnya sekedar simpatisan orang yang pengajian, sebelum dibantah tanya dulu apa pengertiannya hari Ahad. Syukur kalau bisa menjawab dengan benar. Apa hari Ahad? Palingan dia bilang hari tenderos satu orang. Nah, itu salah, bukan itu hari Ahad. Nah, mungkin dia sendiri tidak paham apa namanya hari Ahad. Dan sebenarnya orang kalau paham hari Ahad, dia tidak akan bermazhab dengan pendapat ini. Karena dari pengertiannya saja, hari Ahad itu terbagi 3. Ada hari Gharib, Aziz, dan Masyhur. Hadits Gharib ini hadits yang diriwayatkan satu orang. Kalau hadits Aziz 2 orang. Kalau Masyhur lebih dari 2 orang, 3 orang ke atas. 3 orang ke atas sampai banyak orang, sepanjang tidak sampai jenjang mutawatir. Jenjang mutawatir. Ini kalau tidak jelas sambungnya sudah pusing itu. Nah, dan ahad itu menunjukkan mana ilmu. Nah, menunjukkan mana ilmu. Mungkin saja bagi sebagian orang hadits ahad dia belum yakini akan kebenarannya. Tapi bagi ulama yang lain yang sudah mumpuni keilmuan hadisnya, dia sudah yakin. Walaupun satu orang sudah pasti, dia sudah pastikan, dia sudah yakin dari Nabi SAW. Sudah menunjukkan, sudah lahir ilmu padanya. Bukan sudah sangkaan lagi. Ya, walaupun kita katakan memang asalnya hadits ahad itu sangkaan, dhon. Tapi ingat, hukum dhon itu sangkaan, dhon al-ghaib, sangkaan besar sudah cukup dalam menetapkan syariat. Namun mesti orang yakin. Lihat bagaimana Rasulullah pernah merajam orang yang pernah mengaku berzina. Padahal ada kemungkinan dia berdusta. Dan Rasulullah pernah mengatakan juga, mungkin salah seorang dari kalian lebih fasih lisannya, lebih jago berhujjah daripada temannya yang satu. Sehingga saya berikan haknya temannya kepada dia. Padahal sebenarnya bukan hak dia. Tapi karena dia
pandai dalam bersilat lidah. Maka siapa yang saya berikan haknya saudaranya kepada dia, maka sungguh saya berikan dia sepotong dari neraka jahanam. Maksudnya api jahanam. Ini maksudnya, ini syahidnya apa? Rasulullah berhukum dengan dzannul ghaib, sangkaan besar. Ya? Ketika ada orang berselisih, beliau akan putuskan sesuai sangkaan besar beliau, ini yang kuat. Dan sudah syariat, sudah cukup itu. Maka namanya cara beragama harus yakin. Kalau yakin bagaimana caranya? Nah, kita tidak melihat Nabi SAW melihat sholat. Kita tidak melihat beliau SAW. Ya, tidak melihat beliau bawa tata cara hajinya. Bagaimana bacaan sholat beliau? Sekarang kalau tidak yakin, bagaimana cara yang mau diamalkan seluruhnya? Artinya kalau disarankan harus yakin, saya diamalkan sudah kalau begitu. Karena semuanya sangkaan. Ya, Nabi mengerjakan seperti itu. Cara sholatnya Nabi seperti itu kan sangkaan. Tapi dzannul ghalib, sangkaan besar, ini sudah cukup menetapkan hukum. Dari mana kita sangkaan besar, artinya sahih, rawi-rawinya terpercaya. Kan begitu. Kalau dia syaratkan harus yakin, ini sudah banyak syarat akan tertinggal. Tidak diamalkan sudah kalau harus yakin. Karena yakin itu kalau dilihat langsung, kan begitu. Walaupun ada bentuk yakin yang lain, yaitu mendengar dari kabar orang yang terpercaya. Makanya ulama ahli hadis, walaupun satu orang jalan sanadnya, kalau dia sudah percaya orang ini semuanya riwayat-riwayatnya, rawi-rawinya dia sudah percaya, dia sudah yakin itu. Walaupun ulama-ulama lain yang jenjang ulamanya ilmu hadisnya saya masih rendah, dia masih ragu-ragu, masih sangkaan besar saja, tapi tetap diterima sepanjang sahih. Ini secara dalil akal saja, logika. Adapun dalil syar'i terlalu banyak membantah ucapan ini. Nah, dan cukuplah menjadi kesesatan mazhab ini bahwasanya mazhabnya dibangun oleh akal. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak mau berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah? Katanya apa? Akidah itu perlu perkara yang meyakinkan. Sedangkan hadis ahad ini sangkaan. Sekarang ini dijadikan akidah atau tidak? Ini kan akidah dia. Akidah mereka adalah menolak hadis ahad dalam akidah. Akidah mereka Mu'tazilah menolak hadis ahad dalam akidah. Ini mereka jadikan akidah. Dan ternyata akidah mereka ini dibangun oleh akal. Karena kalau ditanyakan apa patokan itu sangkaan, apa hukumnya yakin dengan tidak? Ayo dikembalikan, apa hukumnya? Apa yang jadi patokan? Kapan seorang dikatakan yakin, kapan dikatakan sangkaan? Kembali ke mana? Ke akal. Kan begitu. Maka masih mending orang yang berdalilkan dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Masih mending. Nah, dalilnya banyak ya. Seperti anggaplah hadis yang kata Syekh Albani, mereka ini mereka mau lakukan apa terhadap dalil ini? Artinya mereka mati kutu di sini. Hadis tentang doa beliau dari 4 perkara sebelum salam itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini kan hukumnya wajib dibaca sebelum salam. Sekarang ini hadisnya hadis ahad. Datang dari hadis Abu Hurairah dan juga dari hadis Ibnu Abbas. Hadis ahad ini 2 orang. Berarti hadisnya aziz. Sekarang mereka mau terima atau tidak? Kalau dia katakan kamu tidak terima. Dalamnya terdapat apa? Terdapat penetapan adanya azab kubur, penetapan adanya siksa neraka, penetapan dajjal, penetapan fitnah hidup dan kematian. Perkara apa ini? Tidak. Mau terima tidak hadis ini? Kalau dikatakan kamu tidak mau menerima karena hadis ahad, kita katakan kalau begitu kamu tidak boleh baca riwayat ini ketika mau sholat. Kalau dikatakan tidak, ini masalah fikih, kami amalkan. Kalau begitu terima apa yang dalam kandungannya. Kan begitu. Karena kaidah kamu menerima hadis ahad dalam masalah fikih. Sekarang ini masalah fikih, masalah sholat ini, cuma sholat Nabi ini. Kan begitu. Kamu harus terima doa ini, baca dalam sholatmu. Kalau tidak berdosa karena hukumnya wajib. Kalau baca, otomatis kamu benarkan kandungan dalam doa tersebut. Dalamnya azab kubur. Nah, ini hujah yang paling kuat. Dari kita Ummu Hani memberikan perlindungan pada orang kafir pada saat penaklukan Mekah. Bolehkah dijadikan dalil haramnya membunuh terus orang turis yang datang ke Indonesia? Iya, itu dalilnya. Bagaimana kalau turis kafir tanpa paspor visa yang sah, haramkah dibunuh? Kalau ada salah seorang warga negara Indonesia melindunginya, iya. Nah, tetap haram untuk dibunuh. Wallahu a'lam.
Walaupun misalnya dari melindungi, dia masuk dengan ilegal. Tapi dia dari negara, ya negara kita dan negaranya orang turis tersebut punya hubungan baik. Artinya punya hubungan apakah dalam masalah ekonomi ya lainnya, ya, hubungan tidak saling berperang. Makanya tidak boleh dibunuh walaupun dia masuk secara ilegal, walaupun dari melindungi. Karena dia masuk dalam kafir muahad, orang kafir yang terikat antara kita dan negara mereka perjanjian damai. Atau perjanjian damai secara mutlak ataupun gencatan senjata. Bagaimana membedakan antara khilaf tanawu dengan khilaf tadad? Padahal masing-masing berdalil dengan ayat-ayat Allah. Ini bukan tador ya, tador pakai do. Tador. Nah. Untuk membedakan dilihat dari perkataan para ulama di situ. Dan lihat masalahnya. Ini penetapan khilaf tadad atau khilaf tanawu. Dilihat di perkataan para ulama. Nah, kalau kita belakangan tidak sanggup untuk menetapkan hal tersebut. Atau kalau misalnya ada permasalahan baru zaman ini, lihat fatwanya para ulama. Ini fatwanya menggambarkan atau beliau ulama tersebut menegaskan ini khilaf tadad atau tanawu. Dilihat. Nah, lihat asalnya semua masalah-masalah furu'at, cabang-cabang terutama fikih banyak. Kebanyakannya dalam masalah tanawu. Tapi saya tidak katakan semua yang masalah fikih tanawu, enggak. Ada masalah fikih yang tadad, yang ada kompromi di situ. Ada. Begitu pula akidah. Dan semua juga akidah itu permasalahan tadad semua. Ada permasalahan akidah yang tanawu. Seperti apakah Rasulullah melihat Tuhannya pada saat Mi'raj. Ini kan tanawu, berselisih antara Aisyah dan sahabat-sahabat satu Ibnu Abbas. Berselisih tanawu ini. Padahal masalah akidah. Maka jangan dijadikan hukum patokan. Pokoknya semua perkara akidah tadad, semua perkara fikih tanawu, ini salah. Di antara masalah fikih ada yang tadad, di antara akidah ada yang tanawu. Nah, dilihat dari perkataan para ulama. Apa hukum merasa urusan menjadi tidak lancar karena tidak mematuhi perintah orang tua? Karena ia tahu bahwa hukum mentaati orang tua adalah wajib, sehingga ia takut kalau Allah akan memberikan ketidakmudahan akan maksudnya. Ini nama masalah. Ini bukan masuk tatayyur. Nah, dan demikianlah seharusnya dia merasakan hal tersebut pada dirinya tak akan melanggar. Bagaimana mengarahkan orang dari meninggalkan nasyid, di mana orang tersebut juga sering membaca Al-Quran? Ya, macam-macam orangnya lah. Dia terkondisi orang. Yang pertama, dipastikan dulu dia menerima haramnya lagu. Haramnya lagu biasa, saya nasyid ya. Ini saya nasyid. Dipastikan dulu. Dan dari Al-Quran kan ada beberapa ayat yang harus menjelaskan tentang haramnya nyanyian. Hadis pun ada beberapa hadis. Nah, kalau dia tegaskan hal tersebut, dia sudah yakini haramnya, maka kita ikut kalau masalah bahwasanya perbedaan antara musik dengan nasyid. Apa perbedaannya? Sementara perlu diketahui, musik itu dilarang bukan sekedar apa isi lagunya, tapi karena itu musiknya itu. Lagunya. Alat musiknya, nadanya. Jadi jangan dikatakan kalau musik-musik yang ini haram, kalau musik ini tidak. Bukan masalah isi ini, masalah isi apa kandungan lagunya dalam itu masalah lain. Itu dapat hukum lain dia. Sekarang dia musik sudah haram asal lagunya, nadanya, asal nada. Makanya walaupun tanpa alat musik, kata orang apa sekarang? Akapela ya, gitu. Iya. Akapela ya. Makanya walaupun tanpa alat musik, tapi kalau ada nada, dengan tangan kah, dengan suara, dengan mulut, itu sudah terangkap lagu. Maka bukan jadi patokan adalah isi dari lagunya, tapi dari nadanya sudah. Itu yang bermasalah. Maka kalau kita apa perbedaannya nasyid dengan lagu dari sisi nada? Kan begitu. Apa perbedaannya? Mereka kan paling tinggi mereka berdalilkan yang diharamkan itu adalah nyanyian yang seperti itu. Kalau nyanyian Islam tidak masalah. Itu paling tinggi dalam mereka. Kita katakan kita tidak membahas tentang apa isinya. Sekarang kita permasalahkan adalah nadanya. Karena asal pelarangan para musik itu pada nada. Itu masalah hukum, masalah isi lirik-liriknya dalam itu tambahan kejelekan lain. Kalau memang liriknya jelek, ya kan begitu.
Karena apa bedanya antara nada pada nasyid dan nada pada musik? Tidak ada bedanya. Dikuatkan dengan fatwa-fatwa para ulama tentang masalah itu, insyaallah taala akan memperkuat hujah. Bagaimanakah model barok kita terhadap kaum kafir yang masih kecil, di bawah 10 tahun atau belum termasuk anak yang sudah balik dalam Islam? Nah, orang yang kafir, anak kafir, itu belum mendapatkan apa-apa. Iya. Belum mendapatkan apa-apa. Nah, kalau dia sudah yakin, sudah berakal, ya bentuk baroknya ya seperti tadi. Barok artinya mengingkari kekafirannya. Dan sekali lagi barok tidak mengharuskan, barok itu tidak melarang darinya berbuat baik. Iya. Barok itu tidak identik dengan benci, hantam, dan lainnya. Iya. Nah, barok bisa bersatu antara barok dengan perbuatan baik, tidak masalah itu. Iya. Karena barok itu artinya tidak ada kasih sayang. Dan kasih sayang tidak identik, tidak boleh identik dengan perbuatan baik. Kadang orang berbuat baik pada orang kafir, tapi tidak menunjukkan dia barok, tidak menunjukkan dia kasih sayang padanya. Ada orang kafir bantu dia pun balas bantu, tidak menunjukkan kasih sayang. Atau di tetangganya, dia berikan hadiah, tetangga yang kafir, tidak masalah. Ini bukan kasih sayang padanya. Apalagi kalau anak kecil begini. Nah, disikapi dengan sifat-sifat yang lembut, walaupun tentunya lebih tetap ada barok tingkat barok kekafirannya, lebih mendominasi di situ, mengingkari kekafirannya. Nah, kalau dia sanggup untuk mendakwai, sebenarnya Rasulullah SAW pernah datang kepada seorang anak muda yang meninggal, seorang Yahudi. Maka dia mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Maka anak muda ini melihat kepada ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka anak muda pun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Nah, Rasulullah mengatakan, alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa api neraka. Apakah benar ada sebagian orang yang meninggal yang mendapatkan adab dan nikmat kubur dapat dilihat oleh manusia yang hidup? Seperti ada mayat yang baunya harum setelah dikuburnya digali, atau mayat yang tetap putus setelah bertahun-tahun di dalam kubur karena semasa dia hidup di dunia dikenal sebagai orang soleh, atau ada mayat yang gosong karena pada waktu hidup di dunia dikenal sebagai pelaku maksiat. Nah, hal tentang jasadnya yang utuh. Kalau jasadnya para nabi ya, utuh, tidak dibakar oleh tanah. Jasadnya para nabi. Kalau selain para nabi, itu semuanya hancur. Walaupun tingkat hancurnya itu ada yang lama, ada yang cepat, tergantung tingkat kesolehan dia. Para mujahid, misalnya para sahabat dan lainnya, itu lama hancurnya. Tapi yang jelas nanti akan hancur juga bersatu dengan tanah, kecuali para nabi. Nah, ada pun yang lainnya ini, wallah alam. Nah, terjadi tidaknya, kalau katakan mungkin, ya kalau Allah inginkan misalnya, tidak ada yang mustahil kalau ingin nampakkan ayatnya. Hanya saja apakah yang betul terjadi, atau pertanyaan ini hanya diambil dari majalah Al-Hidayah. Nah, kisah nyata dosanya. Nah, saya tidak berani, saya tidak juga katakan apakah ini tidak jelas. Kalau memang terjadi betul disaksikan, maka kita tidak bisa mengingkari kenyataan. Banyak yang kalau kita lihat nyata betul, itu sekedar ciri-ciri saja. Ya. Nah, apakah termasuk ruqyah yang terlarang bila membawakan air, membacakan air dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyukai kepada yang hendak? Tidak masalah ini. Meruqyah air kemudian meminum, tidak masalah. Termasuk yang dibolehkan. Karena Al-Quran kan asalnya dibaca. Untuk meruqyah itu dia membaca. Apakah dibaca pada air mandinya, baca pada air minumnya, dibaca langsung ke telinga yang bersangkutan. Makanan untuk perayaan bidah termasuk perselisihan apa? Wallah alam, kalau yang saya lihat dari fatwa para ulama tidak berselisih, sepakat tidak boleh dimakan. Saya belum pernah mendapat fatwa yang membolehkan dimakan. Walaupun yang melarang dimakan ini berbeda alasannya. Ada yang mengatakan tidak boleh dimakan secara mutlak, makanannya pun tidak boleh dimakan, artinya asal makanannya tidak boleh dimakan. Ada yang mengatakan asal makanannya halal, tapi dia jadi haram gara-gara itu perayaan. Tapi mereka semua bersepakat tidak boleh dimakan. Nah, maka
Allah alam kalau ada perselisihan di kalangan para ulama, cuma sepanjang fatwa yang saya baca di zaman ini, saya belum pernah mendapatkan ulama yang bolehkan. Allah alam. Apakah ruqyah dengan air minum juga terlarang? Tidak masalah. Boleh yang meruqyah dengan kaset-kaset. Ini sebenarnya dari perkara yang tidak pada tempatnya. Ruqyah itu dari kata tilawah, membaca. Dan membaca itu identik dengan pekerjaan. Gerakan lisan, lidah, bibir. Nah, keluar suara itu namanya ruqyah. Kalau kaset, bukan dari mana bibirnya kaset? Lidahnya. Itu mesin. Dan ingat, berpengaruh dari ruqyah tergantung dengan keyakinan orang yang baca ayat tersebut. Sekarang kaset. Mana pikirannya? Mana bisa yakin apa yang dia baca? Maka yang meruqyah dengan kaset ini termasuk perkara yang jauh sebenarnya, tidak pantas atau tidak perlu dilaksanakan. Saya juga tidak katakan bid'ah, cuman ini satu metode yang salah. Satu metode yang salah, tidak pada tempatnya. Nah, begitu pula dengan adzan. Kalau adzan menggunakan ruqyah dengan adzan sekali-sekali, ya mungkin. Tapi kalau digunakan sebagai cara khusus, dan juga adalah pelanggaran. Bahkan sebagian ulama menghukumi bid'ah meruqyah dengan adzan, karena adzan itu asalnya untuk salat. Nah, dan lihat sekarang sudah seperti itu keadaannya. Maka hendaknya dia meruqyah sendiri. Dan orang kalau meruqyah dengan kaset banyak mudarat atau ada akan menimbulkan mudarat yang lain. Yang pertama, membuat orang malas membaca Al-Quran. Ya kan? Yang kedua, memalingkan seorang dari cara-cara kepada cara yang seperti ini. Nah, yang dengannya yang ketiga, mereka gunakan untuk makan harta-harta manusia dengan cara seperti ini. Dibuatlah kayak ruqyah, kemudian dijual. Fungsinya apa? Menjauhkan orang dari Al-Quran. Artinya apa? Sekarang gampang, tidak perlu baca ayat Al-Quran. Ada awal sedikit, putar ayat ruqyah. Ya kan? Itu membuat orang menjauh dari Al-Quran, mempelajari dan seterusnya. Bagaimana bila adzan pada saat meruqyah? Belakangan ini saya banyak masalah dengan kuliah dan masalah lain yang berhubungan dengan dunia. Dan imbas dari hal ini, yaitu saya kurang konsentrasi, khusyuk dalam beribadah dan belajar ilmu agama. Apakah ada khusus dalam hal ini? Yaitu hadis doa Rasulullah, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu atau ala taatik, atau di atas ketaatanmu. Nah, ini termasuk doa yang hendaknya diucapkan bagi orang yang seperti ini. Jadi berdoa. Nah, atau dia juga berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal di akhir setiap salat 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husnika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku, bantulah saya untuk dzikrika, mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan juga termasuk doa untuk membantu dirinya. Nah, baik. Adapun solusinya, maka setiap orang berusaha. Kalau dalam masalah sholat untuk khusyuk dan lain-lainnya, kita semua berusaha. Nah, kita semua berusaha untuk hal tersebut dengan cara memahami ayat-ayat yang dibaca atau mempersiapkan diri, membuang pikiran-pikiran sebelum masuk dalam sholat. Nah, melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah, ba'diyah. Nah, yang jelas di antara faktor yang sangat berpengaruh dalam beribadah maupun dalam mempelajari ilmu agama, ya tetap bermajelis dan bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, karena ini kadang memberikan semangat tersendiri yang tidak bisa diberikan dengan cara-cara yang lain. Nah, ada dorongan-dorongan tersendiri tak kalau dia bersama dengan orang-orang yang baik dalam melaksanakan ibadah. Nah, Allah. Itu pertanyaan yang pekan lalu itu, yang pertanyaan sulit itu, saya lupa bawa, ketinggalan di Qadarullah. Saya kira itu.
Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.